sehat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Novia Winardi. Berjumpa lagi dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai kali ini. Nah, apa sih topik kita kali ini? Jadi kita akan membahas salah satu unit layanan di rumah sakit. Ini rumah sakit pasti memiliki unit layanan ini yang selalu buka 24 jam. Dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, adakah yang sudah bisa menebak nih unit layanan apa yang akan kita bahas pada ngobrol santai kali ini? Ya, jadi unit layanan kita akan bahas adalah unit gawat darurat atau UGD. Jadi setiap rumah sakit pasti memiliki unit gawat darurat. Jadi apa sih unit gawat darurat ini? Jadi ini merupakan salah satu bagian di dalam rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien dan pelayanan gawat darurat yang buka 24 jam untuk setiap pasien yang datang. Nah, jadi pasien yang berobat ke UGD ini pasien seperti apa ya? Jadi ada yang pasien gawat darurat, ada pasien darurat tidak gawat. Apa itu pasien gawat darurat? Jadi memang pasien gawat darurat itu adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam kondisi gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya jika tidak penanganan segera. Contohnya nih, pasien dengan kasus serangan jantung, serangan stroke, pasien kecelakaan hebat. Ada juga dengan pasien darurat tetapi tidak gawat. Ini contohnya adalah pasien yang akibat musibah datang tiba-tiba berobat di UGD tetapi tidak mengancam nyawa atau anggota gerak badannya. Contohnya adalah pasien dengan luka sayat yang dangkal. Jadi ini tetap ditangani tapi tidak mengancam nyawa. Jadi ketika pasien datang berobat ke unit gawat darurat, maka akan dilakukan yang namanya triase. Nah, apa sih yang dimaksud dengan triase ini? Jadi triase adalah salah satu pengelompokan pasien atau korban berdasarkan kondisi klinis pasien, prioritas penanganan untuk perawatan. Tujuannya adalah agar tim dapat menentukan prioritas penanganannya di unit gawat darurat. Triase ini dilakukan di unit gawat darurat untuk setiap pasien yang datang berobat, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap penampilannya, keluhan umumnya, keluhan pasien, dan tanda-tanda vital secara cepat dan dilakukan oleh dokter jaga atau perawat yang bertugas pada saat itu. Yang pertama adalah triase 1 atau merah. Jadi pasien dalam keadaan mengancam nyawa dan perlu tindakan segera mungkin. Harus langsung diperiksa dan harus diobservasi ulang setiap 15 menit. Nah, ini contoh-contohnya adalah pasien yang datang misalnya dengan henti nafas, henti jantung, pasien dengan gangguan airway, breathing, sirkulasinya, pasien dengan sesak nafas berat, pasien dengan penurunan kesadaran, kejang, pasien pendarahan hebat, di mana pasien-pasien ini mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat dan segera. Triase kedua adalah kuning. Pasien dengan luka atau gangguan yang tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan. Contoh kasusnya adalah misalnya pasien dengan cedera kepala ringan dengan atau tanpa riwayat kehilangan kesadaran, pasien dengan nyeri perut, pasien hipertensi, pasien pendarahan namun tidak disertai dengan gangguan airway, breathing, dan circulation. Nah, di mana ini juga membutuhkan penanganan tetapi tidak mengancam nyawa dari pasien tersebut. Yang ketiga adalah triase hijau. Jadi pasiennya tidak terdapat luka atau hanya mengalami gangguan fisik ringan
dan tidak memerlukan tindakan segera. Jadi contohnya adalah pasien dengan muntah dan diare tanpa atau dengan dehidrasi ringan, pasien dengan batuk pilek, pasien dengan cedera ringan, nah di mana pasien ini tidak memerlukan tindakan segera, jadi menjadi triase ketiga atau hijau. Setelah dilakukan triase, dokter jaga dan perawat akan melakukan yang namanya anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada pasien. Setelah diperiksa fisik, maka dokter akan menjelaskan kepada pasien kondisi pasien dan juga rencana tindakan atau pemeriksaan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil tentang diagnosis dari pasien. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan tindakan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang menunjang diagnosis dari pasien. Setelah itu, pasien akan diberikan terapi sesuai dengan kondisi dan juga dilakukan observasi di unit gawat darurat. Setelah ada hasil pemeriksaan penunjang dan hasil observasi, maka pasien akan dijelaskan nih hasil pemeriksaannya dan rencana tindak lanjut berikutnya. Apakah pasiennya rawat inap, rawat jalan, atau dirujuk jika memang kondisi di mana pasien tidak bisa ditangani di rumah sakit tersebut sehingga membutuhkan rujukan di rumah sakit tipe lain. Untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan rujukan, jadi kita menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan nama SIS-Rute atau Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi. Jadi kelebihan SIS-Rute ini adalah yang pertama, informasi medis pasien secara lengkap dan cepat dapat diketahui sebelum pasien datang. Dan yang kedua, rumah sakit bisa mengetahui nih tujuan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien, serta perencanaan alat medis dan sumber daya manusia dalam membantu penanganan pasien menjadi lebih terarah. Dan yang terpenting adalah keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan karena komunikasi untuk rujukan menjadi lebih mudah dan terarah. Sekian ngobrol santai kita kali ini yang membahas tentang unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit, triase, dan juga sistem rujukan. Sebelum mengakhiri ngobrol santai kali ini, ada sebuah pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah ngosan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di ngobrol santai berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.